Stalking. Wah, stalking mantan bikin galau. Hai teman, ketemu lagi. Kali ini kita akan masuk ke lab hack yang keempat tentang analisis scrolling. Daripada kita stalking mantan kan ya? Oke, tapi sebelum kita masuk ke lab, kita mesti pelajari dulu beberapa alasan kenapa kita melakukan analisis scrolling. So, yang pertama, scrolling itu merupakan kelompok asam amino yang dihasilkan oleh tanaman ketika tanaman berada pada kondisi stres, baik itu stres yang disebabkan oleh lingkungan, abiotik maupun biotik. Bukan stres karena mantan ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menganalisis scrolling. Cuman di sini yang paling sering dan paling mudah sejauh ini adalah metode oleh blood test dengan menggunakan satu jenis reagen yang namanya ninhidrin. Nah, ninhidrin ini berfungsi memutus ikatan NH3 dari asam amino prolin. Nah, reaksi ini akan menimbulkan warna ungu. Jadi kalau misalnya kalian sampelnya tiba-tiba berubah ungu, that's okay, itu karena reaksi ninhidrin. Cuman masalahnya, ninhidrin itu menghasilkan warna yang tidak stabil. Bisa diukur pada panjang gelombang 570, tapi tidak bisa bertahan lama. So, kita menambahkan yang namanya asam. Ada asam fosforat dan asam asetat glasial, belibet. Nah, nanti ketika pada kondisi asam, pH rendah, reaksi pemutusan ikatan oleh ninhidrin tadi akan berubah warna menjadi orange merahan atau merah ke orangean. Pokoknya itu. Nah, kayak gitu. Terus di sini supaya warnanya lebih stabil lagi, kita menggunakan benzen, senyawa dari kelompok benzen atau toluen. Nah, satu catatan penting adalah senyawa-senyawa yang kita gunakan ini bersifat iritatif dan berbahaya. Sehingga ketika kalian menghandling di lab, usahakan untuk menggunakan proteksi mata, mulut, dan tangan. So, udah ngerti kan? Oke, yuk langsung ke lab. Bahan yang perlu disiapkan adalah aquades, asam sulfosalisilat, asam asetat glasial, ninhidrin, asam fosforat, dan toluen. Untuk penyiapan pelarut ekstraksinya, kita menimbang 3 gram asam sulfosalisilat dan dilarutkan pada 100 ml aquades untuk mendapatkan 3% asam sulfosalisilat. Kemudian, kita siapkan asam ninhidrin dengan mencampurkan 30 ml asam asetat glasial, 20 ml asam fosforat dengan 1,25 gram ninhidrin untuk mendapatkan 50 ml asam ninhidrin. Nah, jangan lupa prosesnya dilakukan pada lemari asam, termasuk proses pemanasannya. Setelah itu kita siapkan asam sulfosalisilat 3% pada masing-masing tub yang masih kosong sebanyak 5 ml. Kemudian kita masukkan sampel yang telah di-grinding sebanyak 0,25 gram. Kemudian hasil homogenisasi di vortex dan difiltrasi dengan menggunakan kertas Wattmann 1. Nah, setelah itu filtrat hasil saring diambil masing-masing 1 ml, dimasukkan ke dalam tub yang baru. Kemudian ke dalam tub tersebut ditambahkan 1 ml asam ninhidrin dan 1 ml asam asetat glasial. Setelah itu, 3 ml campuran larutan tersebut kemudian dipanaskan dengan water bath pada suhu 95 derajat selama 60 menit. Nah, untuk menghentikan reaksi, kemudian larutan diinkubasi pada icebox selama 5 menit. Setelah itu direaksikan dengan 2 ml toluen dan di vortex untuk mendapatkan 2 lapisan yang terpisah. Nah, lapisan yang diukur adalah lapisan yang berada di atas atau lapisan prolin. Pengukuran dilakukan secara spektrofotometri dengan panjang gelombang 520 nanometer. Oke, itu aja untuk part 2-nya, perhitungan dan larutan standar ya. See you!